hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah meridhoi apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini. Amin ya robbal alamin. Ya, adik-adik, biar waktunya lebih efektif, mari langsung saja kita mulai. Adik-adik langsung presentasi saja dari matrik RA-nya. Jadi nanti kita bisa langsung mendiskusikan seandainya ada permasalahan yang mirip adik-adik yang lain meskipun tidak sempat presentasi nanti silakan untuk bisa mengedit. Oke, silakan. Adik-adik langsung share screen saja siapa yang mau presentasi. Ya, sebaiknya kesempatan seperti ini adik-adik manfaatkan semaksimal mungkin sehingga nanti ketika adik-adik itu mengikuti seminar itu tulisan sudah tertata lebih baik gitu ya. Kemarin ada cerita, jadi ada yang sama sekali nggak pernah mau presentasi ketika seperti ini, pendampingan gitu, bimbingan. Tapi akhirnya dia tampil ini presentasi itu sudah limit waktu bimbingan terakhir. Waktunya sudah di paling belakang lagi dan ternyata masih acak-acakan gitu ya. Nah, untung waktu itu eh, saya sarankan untuk ganti judul, dia mau dan akhirnya ya di seminarnya dia justru malah bagus gitu karena sudah mengikuti proses bimbingan ketika teman-teman yang lain presentasi. Oke, ya coba dibesarkan Mbak biar full ini layarnya ya. Izin share screen Ibu. Oke, monggo. Oke, Kelihatan Ibu. Ini isunya apa Mas? Ini Ya. isunya. Core isu lalu judulnya Nah, apa? ini core issue yang diangkat ini Bu, belum tersedianya layanan bimbingan sosial keagamaan berbasis digital di KUA Kecamatan. Ya, saya saja yang baca, Mas. Oke. Belum tersedianya layanan bimbingan sosial keagamaan berbasis digital di KUA. Belum tersedianya layanan, oke, bimbingan sosial keagamaan. Implementasi layanan bimbingan sosial keagamaan dan digital melalui program Pesona KUA Barat, pesan sosial dan layanan keagamaan. Oke, di KUA. Ya, oke, naik, dinaikkan. Terus, ya, naik lagi, dinaikkan lagi. Ya, oke. Hmm. Di biar nampak judul-judul masing-masing kotaknya, Mas. Ini kan nggak kelihatan ya. Ya, oke. Kita siapkan kertas dulu. Nah, kegiatan melakukan perencanaan program layanan sosial keagamaan berbasis digital bertajuk Pesona KUA Barat. KUA. Kok KUA Barat bukannya KUA Pekalongan Barat ya? Oh nggih, KUA Pekalongan Barat ini. Kan pesona KUA Barat itu programnya. Penjelasannya KUA Pesona Pekalongan. KUA Barat. Nggih. Ini pakai nama kegiatannya memang Pesona KUA Barat gitu. Nggih, apa dia Bu? KUA Pekalongan Barat gitu Pak. Itu kan nanti buat platform Instagram sama WhatsApp-nya itu Bu. Judulnya itu. Nah, nanti kan ada penjelasannya. Instagram sama
Apa, Mas? WhatsApp bisnis nanti Bu. Nah, Nah, nanti kan ada keterangannya itu Mas, akronim tolong dari judulnya dinampakkan. Judulnya tadi Bu. dinampakkan. Bukan, maksudnya judul masing-masing kotak itu loh. Oh, ini. Iya. Oke. Oke, cukup dulu, nggak usah digerak-gerakkan. Konsultasi dengan mentor menyusun konsep program. Nah, Mas, ini jadi eh, ini outputnya satu ya dari tiga kegiatan ini ya. Ini Dari Bu, apa perlu ditambah Bu? tiga tahapan ini outputnya satu. Oh, oke ini masih satu Bu. Berarti nanti di outputnya berarti sudah tersedianya platform digital Instagram sama WA Ya, juga. tidak langsung gitu. Jadi ketika konsultasi dengan mentor itu outputnya apa? Oke. Ya, jadi harus jelas. Konsultasi dengan mentor berarti outputnya apa kira-kira adik-adik? Apa kira-kira? Ketika konsultasi itu, output itu berupa sesuatu. Ide, Ibu. Ide atau gagasan. Ide Jadi dan berupa Isu gagasan. sesuatu. permasalahan. Kalau misalnya konsultasi dengan mentor itu kira-kira berupa apa? Kesepakatan. Arahan, Bu. Ide atau Masukan dari gagasan. mentor. Ya, notulen, arahan dari mentor. Jadi ketika jenengan bimbingan itu ditulis eh, tanggal sekian konsultasi dengan mentor tentang apa. Kemudian nanti selebaran konsultasinya itu dimintakan tanda tangan kepada tanda tangan dari Pak Mentor itu nanti dilampirkan. Kemudian notulen arahan itu juga nanti dimintakan tanda tangan dari Bapak Mentor dan tanda tangan jenengan selaku penyusun notulennya atau kesepakatan gitu ya. Boleh diistilahkan dengan kesepakatan apa itu perencanaan gitu ya, boleh. Jadi yang penting itu ada barangnya. Barangnya berupa apa? Berupa notulen, boleh gitu ya. Atau mungkin eh, rangkuman arahan juga. Rangkuman arahan ini nanti rangkumannya itu. Nah, ini wifi di ruang kami kok tiba-tiba unstabilis ya? Halo? Ya. Jadi nanti output itu berupa barang. Entah itu rangkuman arahan misalnya boleh juga. Rangkuman arahan dari mentor misalnya boleh. Oke. Terus menyusun konsep program. Nah, ini baru menyusun konsep itu berarti dokumen perencanaan program. Terus membuat platform digital. Coba ke bawah kegiatan yang kedua apa? Ini kan baru, oke.
Melakukan koordinasi program Pesona KUA Barat. Koordinasi itu koordinasi dengan siapa? Koordinasi sama penyuluh, Dijelaskan, berkoordinasinya dengan siapa? sama penyuluh lain, Bu. Silakan dilengkapi. Iya. Melakukan koordinasinya itu dengan siapa? Oke, konsultasi, melaporkan tahapan kegiatannya konsultasi, melaporkan kepada Kepala KUA, mengajak penyuluh dan penyuluh lain untuk terlibat. Melaporkan hasil koordinasi kepada Kepala KUA, mengajak Bu, penyuluh. ngapunten, Bu. Ya, Mentornya juga kepala KUA, ini perlu dicantumkan juga nggak, Bu? iya, monggo. Nah, terus ini eh konsultasi ini seperti tadi, misalnya rangkuman arahan gitu, Mas. Oke. Rangkuman arahan dari mentor. Kemudian eh tahapan kegiatannya melaporkan hasil eh outputnya laporan hasil koordinasi. Jadi berupa barangnya gitu, Mas. Laporan hasil koordinasi. Kalau istilahnya kan eh coba cari kalimat yang lebih tepat. Ketika di sini melakukan koordinasi, kemudian tahapan ketiganya mengajak penyuluh lain untuk terlibat dan mendukung program. Nah, ini kira-kira ini coba kalimatnya ditata kembali ini. Bukan mengajak penyuluh. Melakukan koordinasi dengan penyuluh, Bu. Iya, berkoordinasi dengan penyuluh misalnya, dengan rekan penyuluh. Oke, terlibat. Berkoordinasi dengan rekan penyuluh untuk bersama-sama mengelola gitu. Bukan terlibat ya. Untuk bersama-sama, Mengelola program, Bu. iya gitu. Jadi tidak seolah-olah jenengan anak baru malah memerintahkan kepada senior gitu. Iya. Ya, kurang etis nih, Bu. Iya, oke. Ditambahi Mas mengelola program Pesona KUA Barat gitu Mas. Kemudian apa itu? Eh misal outputnya berupa apa kalau berkoordinasi dengan Hasil rekan? koordinasi. Hasil koordinasi, Bu. Hasil koordinasi. Lah iya hasilnya berupa apa? Notulen hasil. Oke. Iya. Nah, melibatkan pihak-pihak terkait agar layanan dapat berjalan lebih efektif
Coba Mas, yang pertama tadi Mas. Yang kegiatan pertama. Oke. Ini coba dibikin yang rapi, tidak rata tengah gini ini Mas. Lah tadi kan sudah Oke, sudah dikasih tahu toh tadi belum itu. ditulis. Bu. Kok jadi enggak anu? Mana yang sudah ditulis tadi? Tadi kan di kegiatan satu kan sudah ditunjukkan macam-macamnya toh. Rangkuman hasil arahan, oke. Hmm. Terus ini Mas, sekalian Mas, konsultasi dengan mentor. eh, Kemudian yang kedua, konsultasi dengan mentor, koma gitu, koma aja. Konsultasi dengan mentor, koma, oke, koma. Jadi jenengan itu minta surat tugas untuk mengimplementasikan rancangan aktualisasi, berkonsultasi dengan mentor, koma, mengajukan permohonan surat tugas dengan mentor dan mengajukan permohonan atau menyampaikan permohonan gitu, jangan mengajukan, dan menyampaikan apa permohonan surat tugas melaksanakan rancangan aktualisasi. Ini berlaku untuk semua, untuk adik-adik semua. Jadi pertama ketika berkonsultasi dengan mentor sekaligus menyampaikan permohonan surat tugas melaksanakan rancangan aktualisasi. Nah, semua nanti seperti itu pertamanya. Karena ketika adik-adik nanti mau mengajak senior, mau berkolaborasi dengan para senior itu ada dasarnya. Jadi jangan sampai mereka, lah kamu itu siapa? Ngajak-ngajak aku. Jadi kan ada surat yang kuat dari mentor gitu. Oke. Terus rangkuman hasil arahan, koma. Ini rangkuman hasil arahan mentor, koma, dan surat tugas gitu. Dan surat tugas melaksanakan rancangan aktualisasi. Oke, ya nanti dijajarkan Mas antara B dengan B itu ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Oke, Tak rapikan nanti. terus yang C apa itu di di Ya, output? berarti Kan ini ada platform 3 digitalnya kegiatan ya, membuat plat digital, berarti barangnya berupa apa? Ya, oke, ditulis. platform. Oke, berikutnya.
sudah akunnya. G. Terus sekarang yang kedua, Mas. Nanti yang analisis dampak silahkan dipikir sendiri ya. Gitu. Saya yang poin pentingnya saja. Melakukan koordinasi program, ya, konsultasi dengan mentor, melaporkan hasil koordinasi kepada Oke, berkoordinasi dengan rekan penyuluh untuk bersama-sama mengelola program. Oke, coba ini, nah biar kelihatan rangkuman arahan dari mentor, laporan hasil koordinasi, ya, kemudian notulen. Ini yang C kan berkoordinasi dengan rekan penyuluh notulen laporan hasil koordinasi. Oke, notulen hasil berkoordinasi dengan rekan penyuluh untuk bersama-sama notulen hasil. Nah, ini antara B dengan C, notulen itu kan bagian dari laporan ya. Oke. Nah, silakan nanti di anu Mas, antara laporan ini dengan nah, harusnya yang C ini ditaruhnya di B. Oke, kemaling ya. Iya, jadi berkoordinasi dengan teman dulu, baru kemudian nanti hasilnya seperti apa dilaporkan. Adik-adik yang lain silakan sambil mencermati, kalau ada kemiripan silakan langsung diedit, nggih. Karena tentu kita nggak mungkin untuk semua bisa presentasi. Mana, sudah dibalik belum? Terus. Terus nanti notulen itu yang berjodoh sama yang berkoordinasi itu. Oke. Terus baru yang melaporkan itu laporan hasil koordinasi. Saya nggak mau loh kalau disambi loh Mas. Aku le mikir tenanan nih iki. Iya, Bu. Tolong adik-adik nanti lagi kalau kita apa agendanya bimbingan cari tempat yang kondusif. Saya nggak mau kalau adik-adik nanti sambil ada pekerjaan dengan kanan kiri gitu ya. Karena saya memberikan masukan itu pakai mikir. Ini mana kok ralek ditulis toh laporannya? Ya, terus yang ketiga, kegiatannya nanti disempurnakan sendiri kalimatnya. Biar teman yang lain juga kebagian waktu. Pembuatan materi dan isi program. Ini kepada siapa ini promosinya? Pembuatan materi bimbingan dan Pada promosi masyarakat. konsultasi dengan mentor. Nah, jadi nanti silakan di output itu disesuaikan seperti contoh yang di atas tadi. Oke. Menyusun materi bimbingan dan promosi. Penyusunan. Terus sekarang berikutnya kegiatan yang keempat apa?
Coba kembali ke atas. Jadi ini jenengan mau lenggawe Instagram sama grup WhatsApp. Kenapa? Tadi di kegiatannya kok cuma menyebut yang grup WhatsApp saja. Nah, itu yang C. Oh, C-nya itu loh. Jadi ini jenengan kui kegiatannya Oke. melalui Instagram dan grup WhatsApp. Kok kono meng WhatsApp saja yang bagian C ini. Nah, kalau bimbingan kan lewat WhatsApp, kalau materi konten itu kan lewat Instagram, Bu. Berarti Nah, yang terus B mana? ini, Terus yang B ini khusus untuk Instagram materinya itu. Nanti kan outputnya itu konten mana yang bilang kui khusus manu Instagram mana? Mana? penyusun materi bimbingan. Mana? Kan nggak ada di situ Nah, tulisannya. sudah. Ayo wes lah cepet ngetiknya ini mbak langsung set gitu loh. Temennya yang lain juga penting ini. Sosialisasi program dan lain-lain. Memberi informasi yang mudah dipahami dan semoga bisa menyampaikan tujuan program jadwal layanan. Informasi desain dan pelaksana. Pelaksanaannya Outputnya apa? Output kok terlaksananya ki piye? Berupa barang loh output itu. Berupa sesuatu. Oke. Tadi kan belum paham pas nyusun ini. Menyebarkan informasi. Informasi. Berarti berupa apa? Berarti berupa apa? Berupa informasi, Bu. Yuk, silakan ditulis. Informasi. Jadi kalau jenengan itu menyebarkan informasi melalui media sosial Konten dan informasi. saat mengisi pengajian, piye to iki maksudnya? Dan Ini saat kan mengisi sosialisasinya selain lewat media sosial juga lah jenengan ketika kuwi penyuluhan, saiki Bu. arep mengangkat tentang media sosial apa pengajian? Ya, berarti fokus ke media sosial aja gitu. Lah ya gitu. Menyebarkan informasi. Kuwi informasi atau jenengan kuwi humas apa nek menyebarkan informasi posisi jenengan selaku humas. Jenengan penyuluh kan? Oke. Menyebarkan materi penyuluhan. Bukan informasi wong jenengan untuk humas kok. Konten penyuluhan. Oke. Ya, terus kegiatan berikutnya. Nomor 5, apa kegiatannya? Ya, pelaksanaan layanan program. Oke, pelaksanaan. Nanti silahkan disesuaikan Ya, kolom nanti tak sesuai, berikutnya. Bu. Soalnya paham saya itu outputnya itu sesuai kegiatan, ternyata pertahapannya itu, Bu. Nggih. Iya, Nanti tak oke. edit dulu, nggih. Ya, nanti silakan Sesuaikan. dibenahi sendiri kan Oke, sudah Bu. dapat nih ilmunya. Nggih, 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 siap, Oke, Bu. Makanya. berikutnya ada berapa kegiatan? 6, Bu. Yang Oke, terakhir 6 itu apa? Yang evaluasi, keenam apa? Yang keenam. evaluasi dan rencana Oke, tindak lanjut. oke. Nanti silakan itu outputnya. Outputnya juga disesuaikan itu. Nggih, Bu, nanti. Oke, cukup. Mangga silakan Matur nuwun, ganti Ibu. yang lain. Ye. Silakan yang lain langsung share screen.
Ini Mas siapa tadi? Lukman Hakim Bu, Lukman Hakim. Tugasnya di mana? di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, KUA Kecamatan Pekalongan. Pekalongan Barat. Oke, ya. Mangga berikutnya siapa ini? Saya Ibu. Oke, judulnya. Judul sama core isunya, Mbak. Bisa dibesarkan tulisannya? Kami udah capek matanya, Mbak. Lagi, lagi. Ya, oke. Ini Mbak siapa? Cynthia Putri Permata Ibu. Cynthia Putri. Oke, tugasnya di mana? Di MAN 4 Boyolali. Man 4 Boyolali. Mapel apa, Mbak? Saya matematika Ibu. Matematika. Oke. Ya, Isu yang saya angkat belum optimalnya penguasaan konsep dasar matematika murid kelas 11 di MAN 4 bagaimana Boyolali tahun penguasaan ajaran konsep dasar 2025-2026. murid kelas 11. 11 Oke, ya. Langsung di matriknya. matriksnya. Oke. Langsung Ibu. Kegiatan yang pertama, Ibu, perencanaan program Math Basic Club untuk memfasilitasi murid-murid dengan kemampuan dasar matematika yang masih belum optimal. Coba di judulnya tadi, Mbak, di judulnya. Di judul. Yang ini, Ibu, Oke, oh ya, optimalisasi sebentar. Oh, berarti sudah ada ya melalui Maths Basics. basic Oke, yuk. Yang matriknya. Oke, perencanaan program Maths Basic Lab untuk memfasilitasi murid-murid dengan kemampuan dasar matematika yang masih belum optimal. Nah, pesan saya nanti di latar belakang untuk Mbak I- Cynthia, latar belakangnya carikan data otentik. Sebelum jenengan melakukan ini. Jadi jenengan bisa mengatakan belum optimalnya gitu itu berdasarkan data yang mana. Contoh nih, jenengan mengadakan pretest, misal pretest yang berkaitan dengan konsep dasar matematika, hasilnya seperti apa. Nah, berarti menggunakan data itu. Ya, Ibu. Dari sekian, Kebet- Ha? Kebetulan saya sudah melakukan itu tes diagnostik tentang konsep dasar matematika itu, Ibu. Oke, itu nanti dicantumkan. Jadikan dalam satu paragraf di latar belakang yang isinya adalah menceritakan hasil dari diagnostik tesnya itu. Oke, untuk semuanya saja adik-adik, silahkan data awal yang menjadi argumen jenengan mengatakan belum optimalnya, yang mengatakan belum maksimalnya itu ada data otentik yang ditampilkan dalam satu paragraf. Contohnya seperti yang sedang dibikin oleh Mbak Cynthia ini. Jadi harus ada datanya. Oke, konsultasi dengan oke. Terus penentuan tujuan pembelajaran, menumbuhkan pemahaman konsep dasar matematika secara bertahap. Di sini ini jangan penentuan tujuan pembelajaran, Mbak. Anu aja, kan ini berkaitan dengan perencanaan program ya. Berarti Iya. di sini ini perencanaan gitu aja dikaitkan dengan itu. Tidak tiba-tiba menentukan tujuan pembelajaran. Perencanaan program ini yang disebut itu. Nah, merencanakannya jenengan melibatkan siapa? Apakah disusun sendiri? Bersama rekan ya, Bu. Oke, lebih bagus gitu. Jadi nanti ada nilai kolaborasinya. Seperti ini, Bu. Iya, perencanaan program G bersama teman sejawat. Oke, ya. Jadi nanti silakan outputnya juga disesuaikan. Berarti
Outputnya apa? Oh, berarti penyusunan gini Mbak, yang tahap kegiatannya ditambahi penyusunan. Penyusunan perencanaan. Jadi nanti outputnya perencanaan gitu. Ya, oke. Tersusunnya perencanaan program ya. Terus coba nanti di ini apa nanti untuk yang nilai dasarnya silakan dianalisis sendiri ya. Oke, Ibu. Oke, penyusunan jadwal, tersusunnya jangan tersusunnya Mbak, langsung saja jadwal gitu. Ya, Ibu. Outputnya berupa jadwal. Oke, dan fasilitator yang akan mengajar dan oke. Jenengan sama. Di awal itu Mbak, ketika konsultasi tadi sekaligus minta surat tugas melaksanakan rancangan aktualisasi. Sudah ditulis? Ini berarti masuknya ke yang paling awal aja, Ibu. Iya, paling awal. Hmm. Ini kan nanti sudah akan siap untuk dilaksanakan. Sebentar, Ibu, saya edit. Ya, jadi paling awal di pertama, di kegiatan pertamanya. Ya, jadi konsultasi dengan mentor di yang paling awal. Iya, udah menyampaikan betul. Oke, kemudian di sini ini nanti selain notulen, outputnya adalah surat tugas gitu ya. Dan surat tugas melaksanakan eh, rancangan aktualisasi. Gitu. Oke, oke, terus, loh, terus ini kok sebentar. Penyusunan perencanaan program. Nah, jangan tersusunnya berupa barang, Mbak. Oke. Langsung aja perencanaan program apa gitu. Oke. Ayo coba sekarang mindset adik-adik dibongkar dulu. Output harus berupa barangnya. Barang hasil dari kegiatan itu berupa apa? Nah, itu yang ditaruh di output. Barang dari tahapan yang dilakukan itu apa? Terus, persiapan materi dan metode. Maksudnya apa ini ya? Jadi Eh, disiapkan modul rancangan pembelajarannya, Bu. Jadi sebelum kita melaksanakan aktualisasinya, kita sudah pegang modulnya. Nah, kalau di outputnya berupa modul rancangan, berarti di sini ini perencanaan modul rancangan penyusunan atau iya penyusunan aja. Itu sudah penyusunan toh? Jadi, Bu. Oke, penyusunan modul rancangan apa tadi namanya? Math Basic Berarti Club. modul rancangan. Oke, nah seperti itu. Jadi dan pendaftaran. Oke, konsultasi dengan mentor untuk oke. MMBC. Oh, sebentar. Notulen atau rangkuman arahan dari mentor. Untuk Oke, ya. Menginformasikan program pada murid dan orang tua murid. Beda, oke. Menginformasikan.
Nah, ini berarti outputnya berupa apa, Mbak? Kalau menginformasikan Informasinya tersebar gitu, Bu. output itu sesuatu berupa barang, Mbak. Apa? Apa kira-kira? Kira-kira apa ini? Apa? Leafletnya mungkin Bu Cynthia, leaflet atau Boleh, brosur atau boleh. infografis. Ya, Terus boleh. brosur berarti ya, Bu. Mm-mm. Oke, ya. Hmm. Up, mendorong murid. Nah, itu yang membutuhkan penguatan berdasarkan tes awal atau rekomendasi guru matematika atau fisika. Berarti apa itu? Berupa apa outputnya, Mbak? Mendorong murid? Yes, Ini betul. Daftar nama peserta yang berminat, gitu kan? ya, Ibu. Eh, apa ya? Oke. Ya sudah, nanti silahkan diperhalus sendiri bahasanya. Yang penting poin-poin pentingnya sudah ada dulu gitu, nggih. Pembentukan kelompok kecil. Nah, monggo, ini apa? Outputnya berupa apa? Kelompok belajar, Ibu. Oke, ya. Atau anu, Mbak, daftar nama kelompok gitu ya. Daftar nama kelompok belajar. Ya. Terus yang ketiga, nanti silahkan untuk ke kanan yang kaitannya dengan nilai dasar dipikir sendiri, nggih. Ya, Ibu. Pelaksanaan program konsultan ya, natulen atau rangkuman arahan dari mentor. Oke, terus yang B apa? Eh, Program dibagi dalam sesi mingguan. Ayo, kira-kira apa ini? Program dibagi dalam sesi, outputnya apa? Oke, apa di situ? Apa? Kegiatan pembelajaran, bukan ya, Bu? Ya bukanlah, kan nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Jadwal, jadwal mungkin. Boleh, jadwal boleh. Kemudian selain jadwal apa? Program dibagi dalam sesi mingguan. Oke. Kalau modul ajarnya juga, Rikon, Ibu. Kan Di masing-masing sesi kan ada modul ajarnya Oke, masing-masing. ya, jadwal dan modul gitu ya. Dan modul materi, modul materi ya. Jangan biar nanti nggak dinamakan modul ajar. Kalau modul ajar kan RPP. Ye, Ya, modul materi pembelajaran. pembelajaran. Oke, sebentar. Belum. eh ini kenapa harus pakai istilah dengan metode bervariasi? Hmm, mungkin yang pertama nanti bisa pakai, kan ini sesuai dengan materinya aja, Bu. Kalau yang minggu kedua dengan permainan, jadi nanti metodenya akan berbeda dengan minggu pertama. Berarti tidak hanya metodenya, termasuk sumber belajarnya.
atau dihilangkan saja Nggih, Bu. Iya, karena ketika hanya fokus pada metode, sehebat apapun metodenya, kalau sumber belajarnya, kemudian media pembelajarannya tidak ditingkatkan, percuma. Oke, jadi ketika akan menghebatkan pembelajaran, tentu dihebatkan juga metodenya, sumber belajarnya, media pembelajarannya, kan gitu. Iya, Bu. Ya, terus jadwal dan apa tadi Mbak? Jadwal dan modul ya. Iya, modul Oke, materi pembelajaran. Jadwal dan modul materi pembelajaran. Oke, terus kegiatan inti pertemuan. Is breaking. Yuk, silakan. Ini apa kira-kira? Kalau ini sampai di kegiatan inti, berarti apa itu nanti outputnya? Di sini saya nulisnya jurnal mengajar, Ibu, dan dokumentasi. Ada latihan soal kan? Kalau ada latihan soal kan berarti ada nilainya, nilai hasil gitu ya. Jurnal mengajar, nilai, Hasil hasil belajar. belajar ya, nilai hasil belajar. Terus diskusi kelompok. Kalau diskusi kelompok itu apa kira-kira nanti outputnya? Lembar kegiatan. Boleh. Kelompok. Oke. Lembar kegiatan. Terus di situ kan ada refleksi dan catatan kemajuan ya. Nah, itu berarti apa itu? Outputnya berupa apa? Lembar refleksi, Ibu. Oke. Refleksi murid. Ya, lembar refleksi. Oke. Nggak usah pakai Nggak murid, usah pakai Mbak. murid. Iya, lembar refleksi gitu aja. Oke, terus ya eh, evaluasi, oke, ya dokumentasi. Nah, sini guru melakukan pretest. Hmm, dokumentasi itu di dalam kurung nilai hasil belajar gitu, Mbak. Ibu nilai. Oke, oke, nilai hasil belajar. Hasil belajar gitu aja ya, Bu. Iya, kan itu ada pre dan Iya. post kan? Oke, dokumentasi nilai hasil belajar untuk melihat peningkatan. Oke, guru mencatat kehadiran dan partisipasi murid. Nah, berarti itu apa itu? Tidak hanya kehadiran loh, karena di situ kan partisipasi juga direkap. Berarti selain dokumentasi rekapitulasi kehadiran dan ke Keaktifan gitu. dan iya, Murid saja deh. oke, ya, terus sebentar, sebentar, coba yang tadi, ha. Terus, dah cukup cukup. Ayo, membutuhkan kemampuan dan data instrumen dan hasil secara profesional. Nah, selain kompeten, karena ini kan termasuk menganalisis data ya. Selain kompeten apa kira-kira akuntabelnya ada nggak? Karena berkaitan dengan nilai, Tanggung jawab deh. tanggung jawab. Nah, nggih. Jadi tolong nanti beberapa yang berkaitan itu ini Mbak, Berarti nilai tidak masalah, Jeh. semakin bagus. Satu kegiatan
Kemudian nanti berkaitan dengan nilai dasar apa saja gitu sebutkan sebanyak-banyaknya. Yang penting narasinya memang bersentuhan dengan kegiatannya. Baik, Ibu. Oke. Terus ya refleksi mingguan, dokumentasi umpan balik. Umpan balik mingguan gitu, Mbak. Balik mingguan. Ya, karena di sini kan refleksinya refleksi mingguan gitu ya. Iya, Ibu. Oke, jadi selalu di ini kan apa ya? Disesuaikan. Guru, guru mencatat murid yang menunjukkan peningkatan dan murid yang bukan pendamping. Oke, rapot murid. Oke, rapot. Ini kan peningkatan dan rapot. Oke, ya. Terus masih ada lagi? Satu lagi, Ibu. Membuat Oke, rencana tindak lanjut dari program. oke. Konsultasi dengan mentor, oke. Murid itu dasar matematika yang diberikan apresiasi berupa sertifikat. Oke, coba di ya, heeh. Oke, rangkuman arahan dari mentor. Oke. Ini Up, sertifikat lulus program gitu oke. kan, Bu? Ah, ini yang nomor satu. Coba-coba yang anu apa output pertama itu. Oke, hop. Nah, ini kan membuat rencana tindak lanjut. Berarti kan di outputnya notulen atau rangkuman arahan dari mentor untuk menentukan tindak lanjut. Oke, oke, naik, naik. Ya, naik, oke. Ya, lembar guru memberi ya, lembar rekomendasi. Up, ya. Terus membuat portofolio kegiatan, portofolio dokumentasi selama kegiatan. Ya, ini termasuk ini, jadi disesuaikan, Mbak. eh Portofolio kegiatan ya, portofolio kegiatan. Kemudian Iya, Ibu. ada hasil kerjanya juga loh. Berarti di sini juga hasil kerja itu kan output. Hasil kerjanya berupa apa? Gitu disebutkan outputnya. Berarti seperti lembar kegiatan muridnya juga disebutin ya, Bu? Iya. Tentang kelompok mungkin ya. Mm-mm. Lembar hasil kegiatan kelompok. Iya. Oke. Jadi di situ itu apa ya? Outputnya itu berupa hasil-hasil gitu. Kalau tadi ada refleksi ya berarti rekapitulasi hasil refleksi. Contohnya begitu-begitu. Nah, di situ tuh ada tahapan refleksi enggak? Kalau enggak ada tahapan, oke. Ada, Ibu. Ya, terus. Oke. Sudah, Ibu. Nah, nanti Selesai. silakan yang ke kanan dan yang lain-lain silakan benahi, dihaluskan sendiri, nggih, dicek-cek lagi. Jadi antara output dengan tahapan sudah relevan belum? Gitu nggih, Mbak? Mbak Baik, Ibu. Cynthia. Oke. Baik, Ibu. Terima Oke. kasih atas masukannya. Sami-sami. Monggo Ya. berikutnya siapa? Langsung saja.
Nah, Baca tempat dulu, baca tugasnya di dulu. mana, Kekhawatiran Mbak? di MTS Negeri 1 Banjarnegara. MTS Negeri 1 Banjarnegara. Mapel apa? Mapel fikih, Bu. Iya, Fikih. Oke, ya silakan. Saya pengen lihat dari core isunya. iya, Bu. Kurangnya motivasi belajar. Nah, jenengan bisa mengatakan kurang motivasinya ada datanya, Mbak? Ada itu nanti pada tahapan kegiatannya sebelumnya kita kumpulkan data dulu, Bu. Oke, Dianalisis masalah dan dalam pembelajaran fikih dulu, Bu. ya oke. Yuk naik. Yang penting jenengan punya itu alasan yang apa ya aktual gitu ya, yang memang real ada datanya. Iya, Bu. Oke, analisis masalah murid dalam pembelajaran G, konsultasi awal dengan mentor. Nah, tadi saya bilang apa ya, Mbak? Ketika kegiatan pertama konsultasi dengan mentor itu harus ditambahi apa? Ada surat tugas melaksanakan. Iya, Ini silakan sudah. ditambahi itu, Mbak. Sudah ada, Bu, di bawahnya. Oh, mana? Ini surat tugas melaksanakan program aktualisasi. Loh, Apa? halo, halo Oh, adik-adik. di sini. Harusnya ditulisnya di sebelah mana? Di Iya, di situ juga. kegiatan. Nah, Oh, di sini ya, Bu. dan Mohon maaf. mentor, koma, menyampaikan permohonan, kan gitu ya? Ya, Bu. Oke. Adik-adik semua tolong diperhatikan. Kegiatan pertama, kegiatan nomor satu ketika konsultasi dengan mentor ditambahi kalimat apa adik-adik? Sampaikan permohonan surat tugas melaksanakan program Iya, aktualisasi. menyampaikan permohonan surat tugas melaksanakan rancangan aktualisasi. Jadi nanti di outputnya silakan itu disesuaikan. Coba outputnya jadi kayak apa? Memberi arahan awal untuk fokus isu aktualisasi dan pendekatan yang akan digunakan, serta izin pelaksanaan program aktualisasi. Memang gitu tadi. Memang Bu Aminah tadi gitu. Coba, siapa yang bisa bantu? Output yang pertama dari kegiatan pertama, outputnya berupa apa, adik-adik? Nah, Surat tugas pelaksanaan rancangan aktualisasi. betul. Karena kalau di tahapannya itu menyampaikan permohonan surat tugas, berarti outputnya surat tugas, kan gitu ya? Surat tugas melaksanakan rancangan aktualisasi. Tipe lo itu tulisannya pelaksanaan piye iki? Ya. Oke, terus ke bawah yuk. B-nya merencanakan instrumen apa itu? Wawancara dan observasi awal. Iya, draft draft pertanyaan. Lah, mbok itu langsung wae berupa draft instrumen. Wong sebelah kiri aja itu tahapannya bikin merencanakan instrumen kok. Berarti ke kanan juga sebut aja instrumen. Pakai draftnya nggak, Bu? Itu masih merencanakan ya. Iya, nanti kan eh, Sekarang jangan merencanakan, langsung menyusun ngono wae.
menyusun. Jadi nanti outputnya langsung instrumen, tidak pakai draft. Adik-adik kalau yang sudah sempat presentasi, nanti kalau misalnya teman di kelompok kita ini ada yang minta, aku minta dong tolong yang tadi sudah diedit, didiskusikan bareng, saya minta filenya gitu dikasih nggih? Gitu. Ya, biar nanti teman yang lain bisa ikut memahami alur berpikirnya gitu. Oke, menyusun alat ukur kebutuhan murid secara sistematis. Ya, instrumen pertanyaan, wawancara, dan lembar observasi yang siap digunakan. Nggak usah yang siap digunakan, Mbak. Langsung lembar observasi gitu aja. Oke, laksanakan wawancara dan observasi awal. Berupa apa? Data empiris awal terkait. Iya. Analisis data, catatan hasil analisis data. Rekap hasil gitu aja, bukan catatan, Mbak. Rekap hasil analisis. Oke, terus penyusunan dokumen. Oh, di atas tadi ada penyusunan ya. Ternyata di bawah ada penyusunan. Nah, tadi ada menyusun toh? Yuk, naik, Enggak, naik, di naik. atas tadi yang ini udah diedit ya Bu. Yang ini, Nah, kalau gitu, yang itu berupa yang dihapus saja Mbak, yang itu Mbak. Kayaknya, ya betul. Oke, oke, dua. perencanaan pembelajaran interaktif berbasis media digital. Oke, konsultasi dengan mentor, natulen saran, model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter murid. Oke, seleksi media digital yang relevan. Daftar media digital. Hmm. Oke, terus penyusunan modul ajar yang inovatif. Modul ajar inovatif atau interaktif? Coba gunakan kata sebutan yang baku, yang relevan. Kalau yang di sebelah kiri kan pakainya inovatif ya. Jadi Sebetulnya inovatif atau interaktif? interaktif aja Bu. Oke, silahkan disesuaikan. Sesuai dengan judul. Iya, sesuai dengan judul. Interaktif tidak pakai V loh Oh ya. ya, sorry sorry. Oke. Penyusunan modul ajar interaktif berbasis digital. Harusnya sebelah kiri juga gitu. Biar sesuai. Validasi modul ajar. Berarti validasi modul. eh Modul ajar final yang disetujui mentor. Oke. Penyusunan jadwal dan skenario pelaksanaan. Jadwal dan oke, ya. Terus pengembangan media dan konten. Masukan teknis terkait media, oke. Terus pemilihan.
Yuk, saya kepental ya. Oke. eh ini kan ada kata pemilihan jenis media interaktif ya, Mbak. Nah, yang milih siapa? Dari guru nanti untuk disampaikan di proses pembelajaran. Pemilihan jenis media interaktif yang akan dikembangkan. Itu jenengan perlu berkolaborasi dengan guru yang lain atau jenengan sendiri? Kalau ini udah konsultasinya di awal, Bu. Konsultasi dengan tim IT mungkin Bukan, nanti. maksudnya ketika milih, Oh, bukan. Ketika memilih untuk menentukan proses pemilihannya ini jenengan sendiri atau dengan eh, mungkin guru-guru semapel atau jenengan sendiri yang milih. kalau ini kemarin saya rencananya sendiri, Bu. Gimana, O- Bu? Ada masukan? Oke. Iya. Ya. Kalau misalnya pemilihan ini sebetulnya ketika jenengan berkolaborasi itu nilainya lebih tinggi, Mbak. Iya, Apa dengan pemilihan jenis media interaktif yang akan dikembangkan dan konsultasi dengan guru senior, boleh? iya. Kalau saya menyarankan gitu, jadi nanti di situ selain kompeten ada kolaboratifnya gitu ya. Karena kan yang sudah lebih paham situasi dan apa ya situasi pembelajaran kan senior itu lebih paham gitu ya. Iya. Ketika mau menggunakan ini gitu, mungkin ada masukan dari mereka. Kalau mau interaktif, mungkin dengan ini, saya sudah biasa menggunakan ini, Mbak. Nah, misalnya, saya dulu pernah mengembangkan ini di kelas sana, gitu. Oke, Iya. jadi ditambahi aja dikembang dan konsultan. Jadi pemilihan jenis media interaktif yang akan dikembangkan. eh, Pemilihan jenis media interaktif yang akan dikembangkan. Apa pemilihan jenis media Jadi interaktif langsung bersama guru langsung senior? kalimatnya apa bersama guru mapel, bersama guru sejawat, bersama guru sejawat eh, mem- melakukan pemilihan gitu ya. Apa ya? Melakukan pemilihan. Iya. Pokoknya nanti yang intinya itu adalah ketika memilih ini ada proses apa ya? eh Bersama gitu loh. Dengan Kolaborasi. Ya. ah, ah. Gimana ya kalimatnya ya? Pemilihan jenis Diskusi apa? media. Ya udah ini sudah ada kok. Bersama guru sejawat kan? Iya. Sudah cukup gini aja. Iya. Media yang dipilih. Oke. Dan bersama guru sejawat pemilihan jenis. Nah, berarti di sini ini outputnya berupa apa? Outputnya berupa apa? Ini ya, Bu. Iya. Pemilihan jenis eh, Media interaktif. media interaktif yang dipilih. Ah, Nah, oke. Ya, penyusunan naskah atau desain konten, skrip video dan oke. Uji coba media digital ke rekan guru atau murid skala kecil. Notulen umpan balik. Hmm, oke. Sebentar. Uji coba outputnya. Ya, notulen umpan balik. Ya, oke. Revisi dan finalisasi media. Dilengkapi Mbak, media apa tadi kan? Media apa tadi? Interaktif gitu ya? Media interaktif. Oke. Revisi dan finalisasi
Media digital interaktif final. Oke, ya, pelaksanaan pembelajaran interaktif. Adik-adik, sehebat apapun karya yang adik-adik bikin, ketika seminar nanti pasti ada hal-hal yang ditemukan oleh penguji. Jadi saran Bu Aminah, ketika adik-adik mendapatkan saran perbaikan, langsung saja terima kasih Bapak siap untuk saya lakukan perbaikannya gitu. Karena kayak skripsi adik-adik juga zaman dulu, meskipun dibimbing sama pembimbing beberapa waktu kan ketika ujian tetap aja ada hal-hal yang menjadi apa ya celah ketika namanya juga ujian ya. Jadi seperti itulah nanti. Sehebat apapun yang adik-adik bikin pasti ada celah yang ditemukan oleh penguji untuk melakukan perbaikan. Jadi nanti ketika mendapat saran perbaikan, adik-adik tinggal menjawab terima kasih atas masukannya Bapak atau Ibu gitu ya. Saya siap akan memperbaiki secepatnya gitu nggih. Jadi nggak usah berdebat dengan penguji karena nanti dampaknya yang malah akan berbeda juga gitu ya. Oke, pelaksanaan pembelajaran. Iya, terus naik Mbak persiapan kelas dan sarana prasarana kelas dan perangkat digital siap digunakan. Oke, oke. Pelaksanaan pembelajaran interaktif. Proses pembelajaran berlangsung. Nah, sebentar. Nah, ini pelaksanaan pembelajaran interaktif. Di sini ini apa? Outputnya berupa apa ketika pelaksanaan pembelajaran interaktif? Hasil Apa? diskusi bisa nggak, Bu? Misalnya, eh, hasil survei, karakteristik atau indikator dikatakan indikator dari pembelajaran yang interaktif itu apa? Coba Bisa adik, coba jenengan searching, adik-adik coba cari dari ChatGPT atau apa? Indikator pembelajaran interaktif itu apa? Siapa yang dah nemukan? Indikator, indi, partisipasi aktif siswa, interaksi dua arah guru siswa, kolaborasi ya, antar siswa, penggunaan media dan teknologi oke. interaktif. Jadi eh, hasil survei tentang apa tadi? Jadi untuk mengatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran interaktif itu jenengan punya punya instrumen pengamatan atau mau mau apa ya selain pengamatan bisa saja sih hasil wawancara atau apa ya terserahlah. Pokoknya nanti di situ itu ada data yang menjadi penguat bahwa pelaksanaan pembelajaran jenengan itu interaktif gitu Mbak. Oke, pakai pertanyaan yang kayak tadi boleh. Oh, pakai pertanyaan seperti di awal lagi. Eh, tapi jangan apa ya? Coba silahkan nanti dipikir mau menggunakan yang sama atau enggak dengan yang awal gitu. Pelaksanaan pembelajaran interaktif. Harusnya beda ya hasilnya ya meskipun instrumennya sama. Oke, monitoring dan pendampingan murid, catatan keterlibatan murid dalam kelas ya. Oke, catatan keterlibatan. Oke, catatan. Hmm, evaluasi formatif, daftar nilai dan refleksi murid pada oke. Konsultasi ulang dan refleksi.
Rangkuman keberhasilan dan hambatan. Oke. Oke, terus oke, evaluasi umpan balik, koordinasi, notulen, strategi pengumpulan umpan balik disusun. Maksudnya gimana ini? Notulen, strategi pengumpulan umpan balik disusun itu maksudnya gimana, Mbak? Dengan strategi pengumpulan itu untuk mengukur tingkat peningkatan motivasi siswa, Bu. Saya kira di sini. Notulen, oke. Iya. Yang penting jenengan paham dan bisa menjelaskan pada penguji. Oke. Penyusunan instrumen evaluasi dan umpan balik. Kuesioner ya. Ini kalimatnya disesuaikan aja Mbak. Yang sebelah kiri kan nggak pakai kata refleksi ya. Coba, coba. Um, Tadi rubrik. Nah ini penyusunan instrumen evaluasi dan umpan balik. Kuesioner dan rubrik. Ya wis rapopo lah ngono kuwi wae Mbak. oke. Iya. Oke. Pengumpulan data evaluasi dari murid. Data evaluasi dari oke. Eh, coba, coba yang tadi, data-data tadi, Pengumpulan data evaluasi. Oke, ya wis. Rekap data gitu, Mbak. Ditambahi rekap data. Rekap data evaluasi, oke. Terus naik. Nanti silakan yang kolom-kolom sebelah kanannya jenengan ini ya. Di visi Jadi, misi ini nanti jenengan betul-betul harus disesuaikan dengan visi misinya madrasah lo ya, nggak boleh ngarang lo. ya. Ini betul-betul yang kolom paling kanan itu nanti harus betul-betul jenengan punya dokumen visi misinya madrasah. Lalu kalau dikaitkan berarti kegiatan ini berkaitan dengan yang mana. Nggak boleh ngarang sendiri lo ya. Oke, refleksi dan konsultasi lanjut dengan mentor. Oke, ya. Masih Sudah, ada lagi? sudah Ibu. Oke, cukup nggih. Sudah. Minimal ada 5 kegiatan nggih adik-adik. Terus nanti eh, di tahap kegiatan pertama dan output jangan lupa. Tadi ditambahi dengan kalimat apa adik-adik pada tahap yang pertama? Menyampaikan permohonan surat Sampaikan tugas permohonan surat melaksanakan tugas. rancangan aktualisasi. Aktualisasi. Outputnya ditambahi dengan surat tugas melaksanakan rancangan aktualisasi. Gitu nggih adik-adik semua? Oke, Nggih, Bu. cukup. Waktunya habis nggih. Ya, Bu. Ya, besok lagi bergantian Oke, ya Bu. presentasi nggih. Besok lagi bergantian. Iya, Bu. Ini Terima angkat. kasih. Inje Terima kasih, sami-sami Bu. Mbak, Mas. Nggih. Angkatan 16. Ini tanggal berapa, Mbak? Tanggal Tanggal 11 11. 11. Agustus. Oke. Mas. Ya. Oke, mungkin itu waktu yang tersedia sudah cukup kita gunakan untuk presentasi 3 orang. Karena saya pinginnya adik-adik itu maksimal, makanya saya melihat itu ya betul-betul saya lihat secermat mungkin ya, tidak tidak hanya yang penting semua kena enggak. Kalau saya lebih baik fokus, tetapi nanti adik-adik yang belum dapat kesempatan bisa ikut berpikir tentang alur berpikirnya gitu nggih. Oke, nanti kita bergiliran yang hari ini sudah presentasi, maka kesempatan yang lain minggu depannya, kok minggu depan, kesempatan yang lain nanti silakan yang belum presentasi dipersiapkan dengan baik. Untuk memudahkan teman-teman tahu bagaimana merevisinya, kalau teman-teman yang tadi sudah presentasi dimintai sama teman, dikasih aja nggih. Ya, nggak usah pelit ilmu, biar menjadi ilmu yang bermanfaat gitu nggih. Karena ilmu yang bermanfaat itu nilainya mengalir terus kan, nilai kebaikannya nggih. Nggih, jadi nggak akan membuat menjadi bodoh ketika jenengan itu sharing ilmu dengan kawan. Ngaten nggih adik-adik nggih? Ya.
Mohon maaf apabila Bu Aminah banyak kata yang tidak berkenan dan saya mohon maaf ya adik-adik. Ketika adik-adik Zoom, tolong cari tempat yang kondusif. Kalau Ibu Aminah ketika mikir kemudian kedengaran suara kemeruwak di dekat jenengan, suara yang lain, itu saya keganggu sekali gitu ya. Ketika saya keganggu sekali padahal kondisi WI di BDK Semarang ini semua pada capek banget, Dek. Capek pikiran, capek mata karena di laptop terus gitu. Jadi tolong bisa dimengerti nggih. Itu Bu Aminah sangat nggak suka ketika adik-adik membuka mute-nya, presentasi dan kedengaran suara di sekitar. Katakanlah nggak apa-apalah numpang di tempat parkir kalau memang tempat yang paling aman dari suara itu di tempat parkir nggak masalah kan nggak akan kelihatan tempat parkirnya karena sudah pakai virtual background gitu nggih. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk adik-adik. Semua selalu dimudahkan dalam tugas-tugasnya. Oke, amin ya Robbal Alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama adik-adik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bunda Aminah. Injih, Terima kasih, Bu. sami-sami, Terima sami-sami kasih, Bu. adik-adikku semua. Boleh bertanya, Ibu? Oh boleh, monggo. Meskipun sudah kelewat waktunya, monggo apa Mas? Ini kan untuk dijadwalkan evaluasi sama seminar rancangan aktualisasi di tanggal 18 hari Senin Mm-mm, depan. mm-mm. Nah, untuk surat edaran yang baru kan tanggal 18 itu ada cuti Itu bersama nggih, Bu? urusannya panitia, jenengan tinggal menunggu nanti gimana info dari panitia. Kalau tanya sama Bu Aminah, Bu Aminah juga nggak tahu. Oke, gitu nggih adik-adik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, siapa ini yang bertugas merekam? Boleh ditutup?